Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh barokah malam hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan banyak nikmat yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam kita, dan nikmat diberikan kemudahan langkah kita untuk menuju Masjid Al-Madinah dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan pengajian. Sholawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini terhimpun menjadi satu golongan dengan Rasulullah, dan insya Allah dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kegiatan ini alhamdulillah kita terus berjalan ya di Ahad Minggu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang sampai hari ini kita lakukan tentunya menambah ilmu, menambah ketakwaan buat adik-adik semua, juga buat kita semua, dengan melalui kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan harapan kita bersama, mudah-mudahan guru-guru kita yang memberikan tausiahnya setiap malam minggu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan segala kemudahan sehingga masih bisa terus memberikan kajiannya, nasihatnya kepada kita semua. Adik-adik apa kabarnya? Alhamdulillah. Pada malam hari ini tausiah atau kajian akan disampaikan oleh Ustadz Nuryadi. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, dan maghfirahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah dalam rangka melakukan sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan mengaji sampai isya, dan diteruskan dengan sholat isya berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumil kiamat.
adik-adik remaja yang saya cintai, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kajian kita sudah buka dan kita teruskan dengan tilawah Quran ya. Kemarin sampai surat apa? Al-Qadar. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuz zakat. Dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an.
dzalika liman khashiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Udah ya? Shadaqallahul azim. Ya, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah tilawah Al-Quran dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Karena kata Rasulullah itu, bacaan Al-Quran itu pahalanya per huruf 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim itu alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Nah, kalau tadi kita baca sampai 4 surat dan itu hurufnya banyak sampai ratusan, itu kita dapat pahalanya banyak karena setiap huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Makanya kita harus selalu membaca Al-Quran setiap hari. Jadi minimal itu 10 ayat. Gitu. Dan yang paling bagusnya ya sampai 10 juz. Tapi ya minimal 1 juz kalau itu udah bagus. Tapi minimal itu dalam sehari kita membaca 10 ayat. Adik-adik sekalian, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi waktu itu kan kemarin kita udah bahas ya masalah hijrah dan sudah sampai ke akhlak ya, akhlakul karimah. Jadi kalau kita melihat fenomena sekarang itu kadang-kala remaja sendiri banyak yang terlibat ya dalam diistilahkan itu kenakalan remaja. Jadi bukannya anak kecil yang nakal, tapi remaja juga ada kenal remaja, terus
bapak-bapak juga ada misalnya gitu. Nah, itu semua itu terjadi karena akhlaknya tidak tertanam, jadi tidak mempunyai karakter yang baik. Kira-kira saya mau nanya nih ke teman-teman, adik-adik, kira-kira ada nggak remaja yang mencuri? Ada nggak? Ada. Ada nggak remaja yang ngerampok? Ada. Terus ada nggak yang remaja melakukan pelecehan seksual? Ada. Iya, jadi kalau kita ngelihat berita di TV ya, di berita-berita itu ternyata banyak kenakalan-kenakalan remaja, dan itu terjadi karena tidak mempunyai akhlak yang baik atau akhlakul karimah gitu. Walaupun sebenarnya di sekolahan ya, di SD, di SMP atau di SMA itu ada pelajaran agama gitu. Tapi karena mungkin porsinya dalam seminggu cuma 2 jam dan juga tidak dibarengi dengan praktek, maka akhirnya tidak membentuk karakter. Nah, makanya kita harus mempunyai dari remaja itu, kita harus mulai ditanamkan, harus mulai dibangun karakter yang baik, misalnya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Karakter building ya. Nah, adik-adik sekalian, untuk bisa mempunyai akhlak yang baik itu yang pertama tuh kita harus mahabbah, itu harus mahabbatullah, harus mencintai Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan tertanam dalam hati kita rasa cinta kepada Allah, sehingga kita akan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165. Ada yang bawa Al-Qur'an, ada artinya? Surat Al-Baqarah ayat 165. yang artinya aja bacanya. Sa 165. Udah. Ya,
baca ya. Ini pakai senter karena kurang terang. Apa lampunya kurang terang ya? Ya jadi ya Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan atau andadan ya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Jadi adik-adik sekalian, jadi kalau kita melihat di ayat ini bahwa ada orang yang mencintai tandingan Allah, jadi andadan, gitu. Jadi dia bukan yang mencintai Allah, tapi mencintai tandingan-tandingan Allah, gitu. Dan itu yang benar adalah kita semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyekutukan Allah atau membuat tandingan-tandingan, maka itu jatuhnya nanti syirik. Jadi ini ada cerita nih buat adik-adik semuanya, kan biasanya kalau remaja senangnya cerita ya. Jadi Rasulullah itu pernah bercerita, waktu itu ada dua orang, yang satu masuk neraka karena lalat, dan yang satu masuk surga karena lalat. Cuma lalat doang gitu. Tapi gara-gara lalat ada dua orang, yang satu masuk ke neraka, yang satu masuk surga gitu. Jadi ceritanya begini, jadi waktu itu ada sebuah kaum yang mereka itu menyembah patung gitu. Nah, kaum itu menguasai di sebuah wilayah. Jadi kalau setiap orang yang masuk ke situ, dia harus berkorban untuk kesembahannya dia. Jadi harus berkorban ke patung Tuhannya kaum itu gitu ya. Akhirnya masuklah dua orang ini. Orang yang pertama dicegat, berhenti dulu katanya, tidak boleh masuk sebelum mengasih kurban kepada sembahan patung. Nah, saya tidak punya, kata ini al-kurban, dia walaupun dengan berkorban dengan seekor lalat. Hanya dia mencari lalat, terus lalatnya itu dipakai obat, ditaruh di tempat di patung ya, di sembahannya itu. Hanya dia bisa boleh masuk dalam, dan dia itu akhirnya masuk neraka. Kemudian yang kedua, orang tersebut berhenti, mau harus memberikan korban kepada sesembahan kami patung. Kemudian orang yang kedua ini dia tidak mau, tidak boleh, saya itu mencintai Allah dan saya tidak boleh memberikan tandingan-tandingan kepada selain Allah, karena itu nanti timbulnya jadi menjatuhkan Allah. Akhirnya orang ini karena tidak mau memberikan korban kepada sembahan, akhirnya dia dibunuh. Di dunia dia dibunuh, tapi di akhirat dia masuk surga, gitu ya. Jadi itu kenapa kita harus mencintai Allah dan tidak mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Jadi kalau kita melihat di ayat ini, jadi ada dua kelompok orang yang mencintai ya. Jadi yang pertama itu ada orang yang istilahnya sama Allah diberikan rasa cintanya ya kepada wanita, kepada harta, kepada anak-anak gitu. Dan kemudian juga ada orang yang kedua itu adalah kita secara spiritual. Jadi
Mencintai sebetulnya itu mencintai keimanan. Dan ini juga bisa dilihat di dalam Al-Quran. Ada bisa melihatnya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Jadi dibaca artinya aja. Ayat 14. Ya. Iya. Jadi di dalam surat Ali Imran ini disebutkan bahwa dijadikannya indah pada pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang dia inginkan, itu perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan juga sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi kalau adik-adik semua kan sering ngeliat nih ya, kalau di YouTube atau di apa gitu. Jadi kalau adik-adik tahu nggak YouTuber yang paling banyak penghasilannya siapa? Atta Halilintar ya, iya. Ya jadi, ya jadi itu, ya YouTube juga bisa dipakai buat mencari penghasilan. Jadi karena memang diciptakannya manusia itu punya kecenderungan cinta terhadap wanita, terus kemudian anak-anak, terus kemudian kepada harta ya. Kira-kira isinya kalau seorang muslim boleh nggak cinta kepada harta? Iya, iya boleh ya. Jadi boleh memilih harta atau cinta lagi itu tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga cara mendapatkannya dengan cara yang halal gitu. Dan itu yang halal sebagaimana istilahnya pernah diceritakan sama seorang remaja juga. Jadi seorang remaja ini dia punya seorang ayah gitu. Dia punya seorang ayah, terus kemudian ayahnya itu disebutnya sebagai, kalau orang-orang nyebutnya sebagai wali gitu. Sebagai wali karena dia doanya itu kalau orang minta apa langsung datang ke dia, terus nanti langsung dikabulkan, istilah gitu. Nah, pada suatu saat, jadi dia orang tuanya juga hartanya banyak. Terus kemudian pada suatu saat bapaknya ini meninggal dunia, gitu. Bapaknya meninggal dunia, terus kemudian si remaja ini penasaran karena waktu bapaknya masih hidup itu ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sama keluarganya kecuali sama bapaknya gitu. Nah terus karena pas bapaknya itu udah meninggal, akhirnya remaja ini memberanikan diri untuk membuka kamar tersebut gitu. Terus membuka kamar tersebut, ternyata apa yang terjadi? Begitu dibuka, di dalam kamar itu banyak terdapat Al-Quran.
Tapi Al-Qur'annya itu bau pesing. Tahu nggak bau pesing itu bau apa? Yang bikin bau pesing itu karena apa coba? Hah? Ya karena kencing ya, jadi jadi ternyata Al-Qur'annya itu bau pesing, berarti kan bekas dikencingin misalnya gitu. Akhirnya dan itu ada ketemu sebuah kitab gitu, ada sebuah kitab. Terus kemudian si remaja ini dibaca kitabnya, itu dibaca. Ternyata setelah dibaca ada mantra-mantranya, ternyata keluar makhluk, yaitu jin gitu. Ada yang pernah lihat jin? Ya di TV ya. Ya jadi pas remaja itu membaca kitab peninggalan almarhum ayahnya, akhirnya muncul jin ya dalam bentuknya ya, karena sebenarnya tuh jin tuh dia punya bentuk tersendiri, cuman dia kadang-kala berubah. Makanya kadang-kala kalau kita ngelihat film itu kan beda-beda. Jadi kalau di Indonesia yang jelmaan jin atau setan itu kan ada pocong, suster ngesot, terus apa genderuwo, terus apalagi sundel bolong, ya kan, yang belakangnya bolong. Tapi kalau di luar negeri, di Cina kan ininya nggak ada seperti itu, dia apa istilahnya, adanya zombie ya kan. Malah kalau di luar negeri hantunya pakai dasi, pakai jas. Iya, vampir namanya hantunya. Jadi itu sebenarnya bukan bentuk aslinya, karena itu ya bisa juga hasil imajinasi manusia juga istilahnya gitu. Jadi yang dibuat menjadi film-film seperti itu. Nah ini remaja ini istilahnya apa? Begitu baca kitab ayahnya, hanya muncul jin. Dia ditanya, siapa kamu? Gitu kata remaja tadi. Terus si jinnya jawab, saya adalah Kodam, bapak kamu misalnya. Ada yang tahu Kodam? Ya Kodam itu istilahnya apa ya, pembantu misalnya gitu. Terus akhirnya si remaja tadi nanya lagi, apa yang biasa dilakukan oleh ayah saya terhadap kamu gitu. Terus akhirnya si jinnya itu bilang, ayah kamu itu biasanya isinya apa, kalau sholat Jumat itu tuh di luar negeri gitu ya, kadang-kala di Mekah gitu. Terus kemudian nanti mampir sebuah pulau, dan di situ ayah kamu tuh sujud, katanya gitu, sujud kepada jin itu gitu. Jadi ternyata berarti kan dia menyekutukan Allah gitu. Dia selain mencintai Allah, dia juga mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu akhirnya kebuka, dan ternyata persyaratannya kalau si ayahnya itu menginginkan sesuatu dan nanti dikabulkan sama jin, itu syaratnya adalah mengencingi Al-Quran gitu. Makanya di kamar yang tidak boleh dibuka itu banyak Al-Quran, tapi dalam kondisi bau kencing gitu. Jadi akhirnya itu yang tidak diperbolehkan dalam agama, yaitu menyekutukan Allah. Jadi membuat tandingan-tandingan Allah dan dia mencintainya gitu. Tapi kalau isinya apa, sebagaimana tadi yang di ayat Al-Quran di Ali Imran, bahwa
orang itu mencintai materi, terus kemudian dia membelinya dari yang halal, itu diperbolehkan, misalnya gitu. Dan itu ya tadi yang dicontohkan ya, misalnya gitu. Dan pada adik-adik semuanya, kira-kira adik-adik selain Atta yang nomor 2 tahu nggak? Iya, jadi kalau kemarin yang nomor 2 ditempati sama Ria Ricis ya. Dan itu kan kadang-kala jadi ini apa, orang-orang jadi kepengen, saya tuh kepengen hidup seperti dia ya, karena kan bisa beli mobil, rumah mewah, beli mobil gitu ya, beli mobil ini. Tapi kalau niatnya dipamerin, itu juga tidak diperbolehkan, karena itu nanti jatuhnya dari ria dan membuat orang lain iri, istilahnya begitu. Dan ini seperti maksudnya yang dilakukan di masjid ini juga, kan kita diposting juga kan acara pengajian ini juga, nanti bisa dilihat di YouTube seperti itu ya. Nah itu yang adik-adik. Jadi kalau ada juga ustadz yang mengatakan bahwa yang dicintai oleh manusia itu ada 4 gitu yang di dunia ini. Pertama itu wanita, terus kemudian harta, terus apa lagi? Tahta. Yang keempat apa? Toyota. Ada ustadz yang bilang seperti itu. Nah, itu yang itu ya dari surat Imran. Terus kemudian istilahnya, dan itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa kita harus mencintai kehidupan akhirat, kita harus menginginkan kehidupan akhirat yang kekal, tapi kita juga tidak boleh melalaikan bagian dari dunia, seperti itu. Itu yang pertama ya, yang dari materi. Belum kan ya? Belum kan? Ya, kemudian mencintai kepada Allah itu adalah yang kedua itu mahabbatul iman. Jadi yang bersifat spiritual. Tadi kan yang bersifat materi ya. Itu yang bersifat. Nah, kemudian yang bersifat spiritual. Jadi yang bersifat spiritual itu ada 4. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah gitu. Jadi adik-adik semuanya ada yang udah tahu belum? Jadi kalau untuk mempunyai iman yang bagus itu kan syaratnya ada 4. Pertama, mencintai Allah, mahabbatullah. Kedua, mencintai Rasul. Terus ketiga, mencintai jihad fisabilillah ya. Terus kemudian yang keempat adalah mencintai sesama mukmin. Nah itu biar istilahnya kita itu mempunyai keimanan yang bagus, karena nanti kalau keimanannya bagus itu akan terbentuk sebuah akhlak gitu. Coba diulangi ya adik-adik. Jadi kalau kita ingin mempunyai iman yang bagus, yang pertama apa? Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Terus yang kedua, cinta kepada siapa? Jawab. Ju. Siapa Ju? Yang nomor 2. Ya kan kalau kita
agar iman kita menjadi bagus, ada 4 yang harus dicintai. Pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Kedua, cinta kepada jihad fisabilillah. Yang keempat, cinta kepada mukmin, jadi kepada sesama muslim, gitu ya. Ya. Maksudnya? Alien. Ya, jadi awalnya itu ini alam semesta itu kan tidak ada gitu. Jadi kemudian Allah menciptakan alam semesta ini, kalau dalam Al-Quran itu dalam 7 hari ya gitu. Jadi semua yang ada di sini tuh semuanya ciptaan Allah, termasuk jin, setan, ya semua yang ada, semua dari isinya apa, manusia, makhluk, semua makhluk yang ada di dunia ini tuh semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Adam. Iya. Iya, jadi kalau yang manusia yang pertama itu yang diciptakan sesuai di Al-Quran dan beberapa sunnah itu Nabi Adam. Nabi Adam duluan gitu. Jadi sebelum ada makhluk itu Nabi Adam duluan gitu, baru yang lain. Karena waktu itu kan jadi Nabi Adam itu kan udah ada di surga gitu. Jadi sebelum isinya apa di dunia ini ada kehidupan, itu adalah Nabi Adam dan setan, jin itu dia adanya di surga seperti itu. Cuman waktu itu Nabi Adam itu melanggar perintah Allah, yaitu harusnya dia tidak boleh makan buah kuldi. Cuman karena dirayu sama setan, sama iblis, akhirnya dia memakan buah kuldi. Akhirnya dia diusir dari surga. Diusir dari surga, akhirnya baru turun ke bumi. Seperti itu ya. Jadi manusia yang pertama itu, makhluk yang pertama itu adalah Nabi Adam gitu. Dan itu ada keterangannya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Makanya yang setan dan iblis itu dia udah pernah di surga gitu. Dan nenek moyang kita itu tinggalnya itu di surga, yaitu Nabi Adam. Makanya jangan sampai nanti kita kembali ke neraka. Karena tempat kampung halaman kita itu bukan neraka. Tempat kampung halaman kita itu surga. Karena memang Nabi Adam itu dari surga ya, sebelum dia turun ke bumi. Makanya kita harus berusaha bagaimana agar kita pada saat kita meninggal, kita kembalinya ke surga gitu ya. Karena Nabi Adam sebagai nenek moyang kita itu berasalnya dari surga. Jadi kalau ada yang bilang sekarang itu semboyannya itu anak-anak main-main sepuasnya, terus kemudian masa remaja foya-foya, terus kemudian tua meninggal masuk surga. Kira-kira bisa nggak begitu? Jadi kalau masa anak-anak main-main, terus kemudian remaja foya-foya, terus tua mati meninggal masuk surga, bisa nggak begitu? Ya kan kebanyakan semboyan remaja kan begitu. Jadi nggak bisa. Mana bisa istilahnya apa? Kita hidup foya-foya, tidak ngikutin aturan Allah, terus kemudian pada saat kita meninggal kita masuk surga. Itu nggak ada rumusnya seperti itu. Jadi kalau kita kepengen masuk surga ya pada saat kita remaja juga kita harus menjadi orang yang baik. Jadi harus seperti sekarang
seminggu sekali ngaji ke masjid, terus kemudian rajin sholat berjamaah di masjid, terus mematuhi perintah orang tua ya, terutama dari ibu, tidak boleh durhaka kepada orang tua, terus kemudian harus rajin belajar, harus rajin sekolah, tidak boleh bolos gitu, karena itu sebuah kewajiban, dan itu baru nanti kalau itu kita ngikutin aturan agama, ngikuti aturan-aturan dan sunnah, baru nanti meninggalnya kita bisa masuk surga. Tapi kalau yang dibayangkan remaja foya-foya terus meninggal masuk surga, itu nggak ada teorinya seperti itu ya. Nah itu yang ada remaja harus ketahui ya. Tapi itu pertanyaannya bagus, jadi biar kita itu tahu ya istilahnya apa. Barangkali nanti yang lain ada pertanyaan nggak apa-apa, kita lagi nggak harus monolog, jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Gimana lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi tadi ya, kita pertama adalah mahabbatullah ya, dan ini bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang tadi dibaca ya. Jadi amat sangat cintanya orang-orang Islam itu, umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kira-kira ada nggak ciri-ciri orang yang udah cinta kepada Allah? Adik-adik tahu nggak? Jadi ciri kalau seseorang itu cinta kepada Allah, itu cirinya ada di Az-Zumar ayat 39, surat 39 ayat 23. Ayat surat 39 ayat 23. Ada yang ketemu? Ayat 23. Oh, Isa ya? Oh ya udah. Oh ya, karena ini udah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan di pertemuan ini lagi ya, yang ke depan. Mari kita tutup acara pengajian ini dengan membaca istighfar dan juga surat Al-Asr ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita bersama-sama baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kita langsung tutup dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.